Selamat datang di Motekar, sebuah tayangan yang akan membawa kita bertualang untuk bertemu dengan para praktisi dan para pakar di dunia brand. Sehingga kita bisa menggali banyak insight dari mereka dan kita punya banyak referensi untuk perjalanan kita membangun brand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe karena dukungan Anda sangat berarti buat kami. Brand lokal, kudu vokal. Saat kita jualan, seringkali kita mengoptimalkan target di ring 1, yaitu kolega, teman, dan saudara, untuk bisa penetrasi ke penjualan. Nah, masalahnya, karena ada kedekatan, mereka seringkali minta harga teman atau harga saudara, alias minta diskon atau harga lebih murah. Padahal, kalau teman kan harusnya dukung dengan ngasih harga lebih dong ya. Nah, hari ini gue mau ajak sahabat gue yang punya brand Miwa Pattern, yang mana produknya punya pattern yang dilukis langsung oleh dirinya. Jadi kita bisa tanya harga teman ini dari dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai pemilik brand dan seniman. So, ladies and gentlemen, this is Mira Hung. Hai Mir, apa kabar? Halo Mas Akbar, makasih kesempatannya, seneng banget. Akhirnya kita kesampaian bikin video bareng. Aku kabarnya baik, semoga Mas Akbar juga baik-baik aja di sana. Alhamdulillah, gue selalu baik, harus selalu baik karena dengan segala kebaikan yang kita punya, dikasih kesehatan, kita bisa lebih banyak dan sering berbagi buat teman-teman di sekitar kita, ya Mir. Gue juga makasih nih udah mau mampir di Motekar ya, mau berbagi sama Baraya Priangan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan banyak referensi baru buat teman-teman di Priangan ya Mir. Boleh banget, gak cuma di Priangan sebenarnya, untuk semua yang nonton di video ini pastinya semoga bisa menjadi suatu inspirasi atau sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun, antara pemilik brand atau kasih teman pemilik brand ya. Supaya bisa berpikiran lebih terbuka pastinya Mas. Yes, bener banget Mir. Dan Mira Hung ini punya brand namanya Miwa Pattern. Mir, ceritain dulu dong Miwa Pattern itu apa, kemudian kenapa lu tertarik dengan dunia yang sekarang lu bangun di Miwa. Ceritain dulu dong sama Baraya Priangan. Oke, jadi halo semuanya, salam kenal, aku Mira Hung. Aku punya brand namanya Miwa Pattern. Jadi Miwa itu sebenarnya nama kecil aku karena memang ini sudah cita-cita dari kecil bahwa one day aku akan punya brand yang semua gambarnya digambar langsung oleh aku gitu ya. Tapi seberjalannya perjalanan hidup, setelah lulus kuliah aku ternyata langsung dapat kerjaan di salah satu brand yang aku cinta banget, yaitu Walt Disney Company. Jadi waktu itu sempat lupa dengan cita-cita aku karena ke distract sama salah satu brand yang memang aku juga cinta, dan akhirnya ini menjadi bekal aku untuk
membangun brand sendiri karena banyak sekali yang aku pelajari di Walt Disney Company yang akhirnya aku terapkan di brand Miwa. Nah, jadi setelah 6 tahun di Walt Disney Company, akhirnya aku memutuskan keluar dan teringat lagi dengan cita-cita aku waktu kecil, yaitu punya brand yang semua gambarnya gambar tangan aku. Cuman waktu itu sebelum punya brand, aku kebetulan punya trip, waktu itu punya schedule travel ke India, di mana itu sebenarnya pilgrimage trip, ya. Jadi kalau sebagai umat Buddha, kita tuh perginya sebenarnya ke India untuk melihat tempat lahir Sang Buddha, tempat pencapaian kesempurnaan beliau, sampai beliau meninggal. Nah, di sanalah aku akhirnya menemukan inspirasi bahwa gambar aku tuh harus bermanfaat atau menyampaikan pesan kebaikan bagi orang lain agar talenta aku tuh bermanfaat, gak cuma untuk dekoratif art aja. Nah, dari situlah akhirnya aku mantap dengan pilihan hidupku. Pulang dari sana aku langsung resign dari kerjaan aku yang waktu itu sangat menjanjikan. Dan banyak juga yang menentang, salah satunya adalah keluarga pastinya, karena takut aku menyesal atau salah jalan. Tapi I think that's the best decision I ever had in my life, karena apa yang aku jalankan dengan Miwa itu jauh lebih bermakna dan jauh lebih memberikan makna kehidupan kepada aku. Nah, akhirnya Miwa itu aku ciptakan dengan tagline Happiness in Pattern, yaitu sebenarnya doa dan visi misi aku bahwa semoga orang yang melihat karya aku di Miwa Pattern itu merasakan kebahagiaan dan mendapatkan inspirasi kebaikan yang mereka akan teruskan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Wow, perjalanan yang cukup panjang ya, dan keputusan yang diambil sangat besar sekali, meninggalkan sebuah brand besar dengan penghasilan dan karir menjanjikan untuk mengejar impian lo di masa kecil dengan membangun Miwa Pattern. Mir, pandemi kemarin meluluh lantahkan semuanya, ya gak sih? Gak cuman kita, mungkin hampir semua brand owner dipukul, terjungkal sama pandemi. Yang gue lihat saat pandemi, lu malah buka beberapa outlet. Itu yang gue gak habis pikir. Lu kok bisa gitu dikala orang lagi berjibaku survival mode, lu buka outlet baru gitu. Ini ceritanya gimana, Mir? Jadi gimana caranya? Mungkin aku cerita sedikit tentang apa yang aku lakukan untuk survive di pandemi kali ya. Ya, betul. Jadi kilas balik dari kita pandemi di 2020. Nggak kerasa udah hampir 2 tahun ya. Kita pandemi. Jadi justru Mas, di tahun 2020, 2021 dan 2022 ini sebenarnya brand Miwa itu malah berkembang 4-5 kali lipat. Wow. Dari segi exposure dan dari segi omset gitu. Jadi kalau dulu sebelum pandemi, justru brand Miwa Pattern itu 90% offline dan 10% online. Ya. Nah, ketika pandemi, justru aku tuh sempat awalnya itu 100% online karena kita offline tutup, di semua mall tutup gitu ya. Dan waktu itu counter aku cuma baru satu, yaitu di Central Department Store Grand Indonesia gitu. Jadi ketika online itu aku benar-benar mengubah strategi bisnis aku dari yang jual baju pesta yang harganya tuh udah jutaan ke atas. Akhirnya aku menurunkan idealisme sebagai artisnya dan lebih ke bisnis personnya. Akhirnya aku menurunkan ego aku untuk menurunkan harganya dari yang jutaan itu menjadi setengahnya, Mas. Dengan produk yang berbeda ya, misalnya akhirnya aku bikin masker bordir dan itu meledak banget karena yang orang-orang fansnya Miwa yang tadinya cuma bisa ngeliatin Miwa Pattern di Instagramnya doang, akhirnya mereka punya produk yang terjangkau. Waktu itu aku jual maskernya di harga 250.000.
Sebenarnya untuk sebuah masker itu mahal sekali, Mas. Iya betul. Tapi masker aku tuh masker high end yang bahannya tuh silk, satin, terus bordirannya tuh disulam ya Mas ya. Dan kalau dibandingin kompetitor aku yang lain yang harganya udah 1 jutaan maskernya, aku waktu itu pilih yang marginnya nggak terlalu besar asal cepat muter. Ya. Nah sebenarnya kesuksesan awalnya dari situ Mas. Jadi benar-benar beradaptasi dan melihat peluang pasar. Ya. Jadi akhirnya itu aku menjual ribuan piece masker bordir yang akhirnya itu menyelamatkan perusahaannya Miwa Pattern. Ya. Nah dari situ karena aku punya duit, akhirnya aku memikir nih, jadi produk apa lagi yang dicari orang selain masker bordir? Aku ubah yang tadinya aku seniman banget, yang cuma mau bikin produk yang gua pakai atau yang gua suka. Akhirnya aku merubah menjadi apa sih sebenarnya yang customer aku butuhkan. Iya. Tuh. Dan menurunkan gengsi idealisme artis ya, gitu dengan harga yang lebih terjangkau dan ternyata dengan harga yang lebih terjangkau orang bisa beli dari mulut ke mulut itu jadi nyebar banget. Instagram aku yang sebelum pandemi itu cuma 8.000 follower selama 3 tahun setengah tuh ya, 3 tahun setengah itu aku cuma ngumpulin 8.000 orang gitu ya Mas ya. Sekarang? Sampai akhirnya sekarang itu aku di angka 35.600. Wow. Untuk brand sebesar Miwa, untuk personal branding seperti lu gitu kan, kalau udah di posisi ini, gua rasa udah mulai banyak yang ngaku temen nih, ngaku saudara gitu kan. Nah pertanyaannya adalah ketika lo mulai jualan di platform manapun ya, itu mau di outlet, mau di mall gitu, atau di sosmed gitu, masih suka nggak sih ada yang Mira harga temen dong, masih ada nggak sih untuk sekelas lu ya? Kalau sekelas gua mungkin ya masih banyak bro, harga temen lah gitu. Sekelas lu masih ada nggak sih Mir yang minta harga temen gitu? Jadi menurut aku Mas itu akan selalu ada di kelas manapun. Bahkan di kelas nanti kalau misalnya aku udah terkenal Raffi Ahmad atau apapun tuh pasti ada sih Mas. Karena menurut aku itu lebih ke mentalitas daripada ke tingkat level ya maksud aku. Jadi kita juga kecenderungan sebenarnya masyarakat Indonesia tuh seperti itu. Mentang-mentang kenal, mentang-mentang pernah ketemu atau deket ya, itu biasanya banyak banget yang minta gratisan atau sebenarnya minta diskon harga sih, itu lebih umum banget. Jujur itu banyak banget ya. Bahkan sekarang lebih banyak Mas, Oh gitu. Yang pernah ada teman tuh nggak cuma teman beneran teman lama ya, tapi bahkan fans aku yang mungkin pernah ketemu aku sekali. Ya kalau ada acara itu dia langsung kadang DM aku secara pribadi gitu ya di Instagram aku dan langsung minta diskon. Yang dulunya nggak pernah minta diskon, terus karena udah kenal aku jadi minta diskon. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget Mas, banget jujur. Dan aku pernah ngobrolin ini sama beberapa teman aku yang punya brand dan itu juga banyak di brand-brand lain gitu. Kayaknya ini udah menjadi culture ya. kayak kondangan, Mas, kondangan. Terus ngelihat aku belum bawa pasangan, orang nanya pacarnya mana atau kapan married, kapan nyusul gitu. Kayak udah seculture itu gitu loh Mas jadinya. Ya. Nah, terus gimana treatment lu menanggapi si harga teman ini, Mir? Case by case, Mas. Case by case, jujur. Gimana tuh? Lebih ke subjektifnya. Ada, misalnya nih, aku kasih beberapa contoh aja ya, Mas. Ya. Kayak ada misalnya sahabat aku yang emang secara ekonomi dia biasa aja, gitu. Dan secara pendapatan ya biasa, bukan yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi pengen banget support aku. Misalnya ada yang pernah gini, Mir, aku pengen deh beli shawl kamu untuk bos aku. Dia suka banget sesuatu yang warna-warni dan aku ingat kamu.
Tapi shell kamu mahal, aku boleh nggak ya, ada nggak yang murahan, yang kira-kira budgetnya harganya segini. Nah, aku akan jauh lebih appreciate Mas kalau cara pencapaiannya seperti itu. Ya. Berarti kan dia sebenarnya punya niat baik untuk memberikan hadiah barang aku ke bosnya, seseorang yang dia hormati, gitu kan. Cuma secara ekonomi dia kurang mampu gitu. Gimana cara solusinya? Itu biasanya malah aku kasih loh. Ya udah aku kasih, terus aku kasih bonus gitu. Ya, karena cara penyampaiannya dia punya niat baik nih Mas. Dia benar-benar pengen support aku, tapi dengan keterbatasannya dia gitu. Jadi aku menghargai itu. Oke. Gitu sih Mas kalau Itu insightful banget ya, gimana cara kita punya treatment terhadap si harga teman ini. Karena ini kan jadi kayak keseharian kita aja sebagai brand owner untuk bisa menghadapi si harga teman ini dan orang-orang yang sudah mulai mendekat dan mengaku menjadi teman atau saudara kita karena reputasi atau popularitas kita atau exposure kita yang lagi naik. Dan apa yang disampaikan Mira tadi insightful banget, bisa jadi referensi untuk Baraya Priangan bagaimana cara kita menghadapi harga teman. So, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Kembali lagi di Motekar, masih bersama Mira Hong dan polemik harga teman di seputar brand owner. Mir, di antara sekian banyak platform jualan lo, platform mana yang paling sering dapat pesanan harga teman? Instagram. Kenapa tuh? Kalau lo lihat, kenapa? Kalau lo lihat, kenapa Instagram lebih banyak? Karena akhir-akhir ini banyak yang minta harga teman tuh justru dari fans aku. Oke. Justru sekarang kayaknya tuh sebenarnya tentang harga teman ini, Mas. Aku bukan orang pertama ya yang membahas ini. Maksudnya desainer-desainer papan atas Indonesia itu udah mulai ngeposting di feed-nya tentang harga teman ini loh. Dan aku lumayan happy banget waktu ngelihat postingan ini dari sesama desainer, karena ternyata yang mengalami itu nggak cuma aku. Dan makanya aku jadi bisa punya keberanian untuk membahas ini, karena ternyata nggak cuma 1-2 orang yang merasakan hal ini, tapi ternyata banyak banget. Dan mungkin masih agak tabu untuk dibahas karena ini sensitif ya Mas, karena menyangkut perilaku fans kita, menyangkut tentang brand kita, menyangkut tentang duit ya, yang sensitif banget. Tapi kalau nggak diomongin, ini akan menjadi satu masalah yang akan ada terus gitu. Betul. Dan dan nggak ada salahnya sebenarnya membicarakan hal ini, karena semua orang jualan gak jualan ini pasti pernah mengalami hal ini. Gimana rasanya Mir ketika lo sebagai pemilik brand terus dapat pesanan harga teman tuh rasanya gimana ya? Serba susah Mas. Kalau temennya semakin deket tuh semakin susah sebenarnya. Semakin gak enak ya? Pasti mesti dijawab. Tapi kita itu lagi Mas, balik lagi pinter-pinter kita mengolah kata-kata atau cara berkomunikasi supaya kita menyampaikan apa mau kita. Kadang aku langsung aja, Ci maaf kalau aku diskon aku belum bisa karena ini udah harga yang terbaik. Tapi aku kasih gratisan ya. Nah biasanya tuh orang lebih bisa menerima Mas. Berita buruk tapi dibungkus dengan berita baik abis itu. Jadi orang bisa lebih nerima. Makanya kenapa aku punya gratisan banyak banget di rumah. Karena banyak banget yang minta harga teman Mas. Gitu. Satu itu. Kedua, perasaannya ada juga kadang sedih ya Mas. Sedih bahwa kita hidup di society seperti itu. Bahwa ada kecenderungan untuk memanfaatkan kedekatan supaya dapat harga yang lebih ekonomis gitu. Sebenarnya aku agak miris gitu. Ketika kita mensupport orang lain, kita nggak tahu kapan support itu akan balik lagi ke kita dengan orang yang berbeda loh. Betul. Gitu. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa sih Mas untuk kisah harga teman ini.
Ya. Setuju banget, dan itu juga yang membuat kita jadi lebih bijaksana dalam berkomunikasi ya, cara kita menyampaikan, bagaimana keresahan kita apabila ditawar, terus bagaimana juga kita bisa memperlakukan memberikan treatment kepada teman-teman yang masih punya perspektif bahwa harga teman itu adalah menjadi lebih murah atau mendapatkan diskon. Nah, communication skill ini penting banget sebetulnya ya, dimiliki oleh oleh brand owner, terutama ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini. Seperti lu bilang tadi, gimana caranya kita bisa menyampaikan hal yang tidak enak disampaikan dengan tata bahasa atau cara yang lebih enak. Nah, communication skill yang baik itu akan menjauhkan konflik. Believe it or not. Jadi basic skill itu balik lagi ke communication skill. Gimana caranya represent the company, gimana caranya represent yourself, lebih profesional gitu. Dan itu tuh semua cuma bisa dipelajari dari communication skills. Ya. Gitu. Jadi ada orang yang bilang gini, ya lu enak bisa ngomong dari lahir gitu. Menurut aku semua skill itu bisa dipelajari kalau kita mau ya. Yes, benar. Gitu. Jadi memang menurut aku harus ada kemauan. Ya kemauan untuk belajar, kemauan untuk memperbaiki diri. Gitu sih. Betul banget. Jadi communication skill itu memang sangat diperlukan, dan yang paling penting tidak hanya communication skill, tapi kemauan untuk scale up-nya itu yang paling penting. Karena communication skill ini menjadi bagian dari proses scale up kita. Alat ketika kita mau scale up itu salah satunya adalah communication skill, sehingga kita bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya urgency, kemudian bagaimana cara kita berkoordinasi, dan bahkan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita duga, sehingga kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. And then don't go anywhere, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Motekar. Harga teman memang seolah seperti jebakan buat brand owner. Di satu sisi kita nggak enak sama teman. Di satu sisi mengganggu keberadaan cash flow dari brand kita. Dan masih bersama Mira Hong dan seputar polemik harga teman di Motekar. Mir, gue mau menyudahi lah tentang si harga teman ini. Tapi ada satu hal yang membuat gue tuh dari kemarin pengen nanyain ini sama lo. Salah satu strategi lo untuk beradaptasi dengan si pandemi adalah dengan berjualan di live Instagram. Menurut gua itu sebuah cara yang fenomenal untuk brand dan personal brand yang sebesar lu gitu kan. Lu nggak gengsi jualan kayak di enci-enci yang di Mangga 2 obral-obral gitu, lu nggak gengsi. Kenapa lu mau melakukan itu dan motivasinya apa, dan gimana cara lu menghilangkan gengsi lu sehingga lu bisa tetap inline sama brand lu? Oke. Jadi ini jawabannya lumayan spiritual ya Mas ya, bahwa gini, gengsi nggak awalnya? Sebenarnya awalnya itu bukan gengsi Mas, tapi aku cuma punya niat baik, pemikiran bahwa gimana caranya aku selama pandemi ini tidak memecat tukang satupun. Okay. Sebenarnya cuma berawal dari niat baik itu gitu. Dan karena waktu awal-awal pandemi kita nggak ada kerjaannya Mas ya. Kan kalau dulu sebelum pandemi aku tuh sehari meeting bisa 3 atau 4 tempat. Ya. Bisa di mall tuh dari pagi buka sampai tutup mallnya. Terus pulang capek, besok kayak gitu lagi. Jadi bener-bener nggak ada waktu gitu. Dan padahal yang sebelum pandemi aku juga jarang ke pabrik gitu. Nah, ketika pandemi yang kita nggak ketemu orang sama sekali, mall tutup, aku juga di rumah aja gitu, dan aku jadi lebih sering ke pabrik waktu itu. Terus mau ngapain lagi Mas? Gimana? Aku jadi motor otak kan, gimana caranya aku ngidupin si online ini supaya omsetnya bisa menghidupi tukang-tukang aku. Nah, kenapa aku nggak mau mecat tukang Mas? Kenapa? Tukang-tukang ini sebenarnya adalah tukang-tukang dari zaman mamaku. Oh, oke. Yang sudah bekerja sama mamaku tuh puluhan tahun. Ada anaknya yang ikut, nanti ponakannya, nanti siapanya gitu. Jadi udah kayak keluarga besar. Dan aku
bisa sampai saat ini ya bisa sekolah di luar negeri itu juga jasa kebaikan kerja keras mereka, Mas. Masa karena pandemi aku langsung melupakan jasa kebaikan itu dan mengeluarkan mereka, padahal kan satu gaji dari mereka itu menghidupi istrinya, anaknya, tetangganya dan segala macam gitu, banyak. Jadi aku pikiran berapa banyak orang yang harus gua putus makanannya hanya karena aku nggak bisa provide mereka. Nah, jadi aku dengan niat baik waktu itu sih nggak mikirin gengsi ya, Mas ya, bahwa oh ternyata orang, aku lihat brand luar gitu, oh mereka live IG, wow jualannya lumayan ya gitu. Oh gampang lagi, cuma modal tripod di rumah, terus ngoceh. Oh ya udah, kayaknya aku bisa kayak gitu. Jadi pertama aku coba itu, Mas, ngebum. Dan orang jadi lebih kenal aku. Oh, yang nge-DM jadi lebih banyak karena beneran percaya dan terkoneksi bahwa brandnya real karena ada ownernya. Oh, ownernya seperti itu. Jadi mereka jadi lebih punya emotional connection terhadap aku dan brandnya, Mas. Nah, itu yang aku pelajari di live IG. Terus yang tadinya cuma seminggu sekali, Mas. Seminggu sekali. Terus kok kalau nggak live IG penjualan menurun ya? Ya udah seminggu 2 kali, ya kan? Terus akhirnya seminggu 3 kali, sampai akhirnya jadi seminggu setiap hari, Mas. Sampai waktu itu Sabtu pun kita live IG karena nggak ada mall juga, nggak tahu mau ngapain kan, bosan. Lagian live IG itu cuma sejam, Mas, ngoceh gitu. Akhirnya ditekunin, berkembang gitu. Akhirnya live IG-nya di ruko, barangnya jadi banyak. Terus akhirnya kita mikir gimana supaya orang nonton nggak bosen tiap hari. Oh, barang barunya harus ada, Mas, tiap hari. Jadi produksi aku tuh yang tadinya lebih santai terus jadi heboh banget gitu. By the way, aku udah live IG 8 bulan hari bahkan. Yang tadinya tuh live IG-nya aku, sekarang live IG-nya tuh bisnis partnerku, yaitu Kohriano. Kenapa? Apakah orang udah bosen ngeliat si Mirahumnya? Enggak, Mas. Karena aku udah sibuk ngerjain yang lain. Karena ketika kita lagi seru-serunya live Instagram, tiba-tiba mall buka. Tiba-tiba kita udah boleh meeting di luar. Tiba-tiba kita udah punya event. Nah, orang-orang yang dulu nyari aku untuk meeting, ini nyari lagi, Mas. Jadi aku udah sibuk lagi kayak sebelum pandemi. Aku harus ke event, aku harus networking, aku harus ngajar juga di salah satu bank. Dan sebetulnya ujian menjadi seorang brand owner dan entrepreneurship sebetulnya adalah di saat susah. Bagaimana kita bisa menggali potensi dan tetap bergerak untuk bisa mencari jalan keluar dan tidak menyerah terhadap keadaan yang sedang menekan kita. Dan itulah kelebihan dari entrepreneurship menurut gue. Jadi entrepreneurship itu bukan profesi tapi mindset gitu. Gimana caranya kita bisa selalu bergerak, gimana caranya kita bisa selalu menjadi inspirasi dan menjadi motor dikala orang-orang sudah mulai lelah dan menyerah. Itulah entrepreneurship di mata gue. Mir, sebelum berpisah, kita nggak berasa nih obrolan kita udah panjang banget. Tapi sebelum berpisah, gue pengen lu kasih dong closing statement atau pesan dari seorang Mirahum, pemilik brand Miwa Pattern untuk Baraya Priangan yang ada di sini. Kasih kita pesan dari Mirahum. Oke, kalau dari aku mungkin yang harus dilakukan untuk semua brand owner, nggak cuma para Baraya Priangan, itu adalah harus tetap tegar. Apapun yang terjadi di pandemi ini, kita pasti survive kalau kita punya niat baik dan bekerja keras dan usaha setiap hari untuk kebaikan dan berkat banyak orang. Karena kalau kita mikirnya untuk diri sendiri, biasanya malah kita nggak dikasih jalan, Mas. Jalan itu dari universe lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah, apapun yang terjadi, we will survive. Okay, we will survive karena kita terlahir sebagai makhluk yang punya jiwa survival mode dan kadang kita lupa akan hal itu.
Satu. Yang kedua, tetap positif. Ya, bukan positif COVID ya Mas ya, tapi tetap positif pemikirannya, karena aku percaya dengan the power of positive mindset. Ya, semua itu start from your mind. Jadi ketika kita punya mindset yang positif, kita akan mengundang hal-hal positif untuk menjadi bagian dari perjalanan kita, gitu. Dan nggak ada gunanya untuk berpikiran negatif, Mas, untuk saat ini. Dengan keadaan yang udah sulit, kita tambah lagi pikiran negatif, ya akhirnya kita nggak jadi kemana-mana, gitu. Jadi as simple as that sebenarnya. Dan yang ketiga, pastinya selain jangan menyerah, tetap positif, yang pasti adalah berdoa, Mas. Karena banyak sekali orang yang di zaman pandemi ini lupa berdoa, Mas, dan meremehkan the power of praying. Ya, doa itu tuh nggak cuma dari kita loh. Kayak misalnya nih Mas Akbar, sahabat aku kadang cerita tentang masalah aku. Terus Mas Akbar bisa ngomong kata-kata positif. Itu kan sebenarnya doa ya, Mas. Ya. Doa dari seorang sahabat yang kita aminin, dan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, itu balik lagi kayak the power of positivity ya. Nggak cuma di kitanya, tapi juga kepada orang lain gitu. Di zaman pandemi ini banyak banget Mas yang susah. Banyak banget. Nggak cuma masalah uang ya, tapi juga kesehatan mental yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan di mana-mana. Jadi please remember to be more gentle and more understanding ke orang, karena semua orang pasti mengalami hal-hal yang cuman dia yang bisa ngerti perannya di dalam batin di saat pandemi ini, gitu. Karena memang keadaan ini sulit untuk semua orang, apapun profesinya, gitu. So please be more understanding, be more kind, ya, be kinder to other people, gitu. Terus akhir kata, yang pasti kalau menjadi entrepreneur harus cepat beradaptasi, karena kuncinya seperti Charles Darwin bilang, Mas, bukan yang terkuat yang akan survive, tapi yang cepat beradaptasi atau menjawab tantangan kondisi saat ini yang akan survive. Jadi as simple as gitu, Mas. Yes, dan gue setuju banget dengan lu. Siapa yang paling pintar beradaptasi, itulah yang akan selalu relevan dengan zaman. Mir, makasih banget sudah mau mampir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan sore hari ini atau hari ini, itu bisa menjadi inspirasi buat Baraya Priangan semua ya. Amin, dan semoga apapun yang Mas Akbar lagi kerjakan dengan podcast ini akan berjalan lancar, karena aku bisa melihat potensi ini untuk Mas Akbar bisa menjadi berkat untuk banyak orang. So, Amin. Thank you so much kesempatannya untuk ngundang aku dan masih ingat aku. Thank you banget persahabatannya juga, Mas, dan semua doa-doa dan pembicaraan yang kita pernah omongin gitu ya, karena it really helps me as a person and it helps me grow as the business-nya juga. Yeah. So thank you so much. Sama-sama. Mas Bar dan seluruh tim. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini menginspirasi banyak orang. Amin. Amin. So, Baraya Priangan, demikianlah perbincangan kita bersama Mira Hung, pemilik brand dari Miwa Pattern, terkait dengan bagaimana cara Mira membangun brand Miwa Pattern-nya, dan juga polemik tentang harga teman. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Baraya Priangan, seperti kata Mira tadi, siapa yang paling cepat beradaptasi, maka dialah yang akan selalu relevan dengan zaman. Dan bagaimana cara kita beradaptasi? Caranya adalah dengan kita selalu scale up
apa yang ada di dalam diri kita. Kita selalu tingkatkan kemampuan, dan communication skill itu adalah salah satu alat untuk bisa kita selalu relevan dengan zaman. Cara berkomunikasi yang selalu berbeda, bagaimana cara kita mengadaptasi tata bahasa, bagaimana cara kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang tidak enak menjadi lebih enak dan nyaman di mata didengar oleh orang, itu menjadi bagian dari perjalanan membangun brand kita. Dan kita sebagai UKM jangan pernah berkecil hati, karena kita yang kecil ternyata lebih gesit dan singset untuk bisa bermanuver, beradaptasi dengan zaman ketimbang brand-brand besar yang secara korporasi itu sudah semakin besar dan gendut. Jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah, karena entrepreneurship itu adalah sebuah mindset, bukan sebuah profesi yang bisa kita banggakan. Tapi bagaimana caranya supaya kita punya pola pikir yang jauh lebih luas, adaptif, dan yang paling penting adalah peduli sama siapapun. Karena membangun brand tidak hanya menjalin ikatan emosi dengan konsumen, tapi juga menjalin ikatan emosi dengan internal kita. Seperti kata Mira tadi, bahwa dia tidak gengsi untuk melakukan live Instagram, bahkan terlihat seperti di pasar, karena dia berjuang untuk orang-orang yang sudah mensupport dia di belakang. Dan itu penting, membangun brand tidak hanya keluar, tapi juga ke dalam. So, terima kasih banyak atas atensi dari Badai Priangan. Kali ini kita akan ketemu lagi di episode Motekar berikutnya. Brand lokal, kudu vokal.